Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat. Bersama saya lagi Bapak Sutrisno SSI. Materi selanjutnya melanjutkan materi yang sebelumnya, yakni persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel. Bagian kedua atau part 2. Adapun kompetensi dasar pada pertemuan kali ini, yang pertama menjelaskan persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel dan penyelesaiannya. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini, yang pertama, siswa mampu menentukan nilai variabel dalam operasi penjumlahan dan pengurangan persamaan linier satu variabel. Yang kedua, siswa mampu mengubah masalah yang berkaitan dengan persamaan linier satu variabel menjadi model matematika. Yang ketiga, siswa mampu menyelesaikan masalah nyata yang berkaitan dengan persamaan linier satu. Bapak mulai. Mula-mula kita akan menyelesaikan persamaan menggunakan penjumlahan atau pengurangan. Adapun tujuannya adalah menyederhanakan persamaan untuk menyisakan variabel saja di salah satu sisi. Bisa sisi kiri ataupun bisa juga sisi yang kanan. Kita sisakan variabelnya saja. Contoh soal misalkan. Berapakah nilai Y? Supaya persamaan Y ditambah 2 sama dengan 5 bernilai benar. Jadi kita akan mencari nilai Y supaya persamaan ini bernilai benar. Paham? Next. Cara menjawabnya dari soal yang tadi, itu ada dua cara. Kita gunakan cara yang pertama dulu. Dari persamaan Y ditambah 2 sama dengan 5. Jadi yang sebelah sini, ini namanya sisi kiri. Yang sebelah kanan dari tanda sama dengan namanya sisi kanan. Kita berikan perlakuan yang sama antara sisi kiri dan sisi kanan. Jadi kita buat operasi yang sama. Karena sebelah sisi kiri ada variabel Y dan ada angka 2. Supaya tinggal variabel Y, maka kita harus menghilangkan tambah 2-nya ini. Supaya tambah 2 ini hilang, maka sisi kiri harus kita beri operasi pengurangan dengan 2. Karena tambah 2 dikurang 2 hasilnya 0, habis. Kalau sisi kiri sudah kita beri operasi pengurangan, maka sisi kanan pun harus kita perlakukan yang sama. Nah, ini dia. Jadi, sebelah sisi kiri kita kasih negatif 2, sebelah kanan juga kita kasih negatif 2. Setelah itu kita selesaikan. Tambah 2 kurang 2 hasilnya 0. Jadi sisi kiri tinggal Y. Sementara sisi kanan, Y dikurang 2, maka hasilnya sama dengan 3. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua. Bapak tulis dulu persamaannya Y ditambah 2 sama dengan 5. Jadi supaya sisi kiri tinggal variabel Y, berarti positif 2 kita pindahkan ke sisi yang ke kanan.
Karena tambah 2, maka kalau dia pindah ruas, maka menjadi kurang 2. Jadi tambah 2, kalau kita pindah ruas jadi kurang 2. Begitu juga kebalikannya. Kalau kurang, maka pindah jadi tambah. Nah, jadi sisi kiri tinggal variabel Y, positif 2-nya kita pindah ke ruas kanan jadi negatif 2. Maka bisa kita selesaikan sisi kanan, 5 dikurang 2 menjadi 3. Berarti variabel Y sama dengan 3. Sama hasilnya, cara pertama dan cara kedua. Kita buktikan benar enggak hasil yang kita peroleh ini dengan Y sama dengan 3. Kita buktikan, kita cek jawabannya. Caranya kita substitusikan Y sama dengan 3. Artinya kita ganti nilai Y dengan angka 3. Y ditambah 2 sama dengan 5. Kita ganti Y-nya dengan 3. Maka 3 ditambah 2 hasilnya sama dengan 5. Maka benar. Jadi Y sama dengan 3 adalah nilai yang benar. Ngerti? Jadi ada dua cara yang pertama dan cara yang kedua. Silakan kalian pilih cara satu atau cara dua yang menurut kalian mudah. Kalau masih belum paham kali, gunakan dua cara. Biar semakin lancar menggunakan dua cara. Oke, next. Berikutnya. Contoh soal selanjutnya. Bapak buat soal dalam bentuk permasalahan kehidupan sehari-hari. Contoh, Doni memakan 9 biskuit dan Ari memakan 15 biskuit dari kemasan yang baru dibuka. Mereka berdua menyisakan 19 biskuit di dalam kemasan. Tulis persamaan dan tentukan selesaiannya untuk mengetahui banyaknya biskuit dalam kemasan semula. Jadi ada biskuit dalam kemasan, diambil Doni dan dimakannya 9 biskuit, diambil sama Ari dan dimakannya 15 biskuit. Ternyata di dalam kemasan itu masih ada 19 biskuit. Kita harus menuliskan persamaannya. Jadi berapakah nanti banyaknya biskuit dalam kemasan semula? Oke, kita jawab. Yang pertama, misalkan A adalah banyaknya biskuit dalam kemasan semula. Jadi ada kemasan kita anggap adalah A. Berarti persamaannya A dikurang 9 karena dimakan Doni 9. Dikurang lagi 15 karena dimakan Ari. Dan sisa dalam kemasan adalah 19. Inilah persamaannya. Mari kita selesaikan. Maka A dikurang 24. Negatif 9 dikurang 15 hasilnya minus 24 atau dikurang 24 sama itu. Next, untuk menyelesaikannya Bapak misalkan menggunakan cara yang pertama. Ruas atau sisi kiri kita tambah 24 berarti sisi kanan kita tambah 24. Negatif 24 ditambah 24 hasilnya 0 habis. Tinggal sisi kanan 19 ditambah 24. Maka sisi kiri tinggal A sama dengan sisi kanannya kita kerjakan 19 tambah 24 adalah 43. Jadi banyak biskuit dalam kemasan semula adalah 43 biskuit. Bisa dipahami anak-anak? Baik, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa bila berkenan, kalian bisa subscribe, like, and share, dan komennya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.